Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan pagi ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah jaminan setiap kami Tuhan pagi hari ini. Mari Bapa, biar Kau yang siapkan kami, telinga kami, hati kami Tuhan, cawan kami, bercanda kami mau siapkan biar pagi ini Kami boleh menerima sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami percaya, mari Tuhan, biar Kau Tuhan yang menyatakan sendiri Tuhan dalam kehidupan kami, buat kami boleh mengerti, buat kami boleh memahami apa isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara semuanya. Sudah siap untuk nanti sore saudara? Sudah siap? Sudah siap saudara? Amin. Ya, saya percaya kita sedang memprepare diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini, pagi ini, yang saya dapat adalah temanya bergerak dengan cara Tuhan saudara. Hidup itu kan terus bergerak setiap hari, benar? Gak mungkin kita hidup cuma tiduran di kasur, ya kan? Gak kerja, gak cari uang, gak pelayanan, gak ngelakuin yang lain. Yang namanya hidup itu selalu bergerak, benar? Dari bangun pagi jam 5 mungkin apa yang dilakukan? Terus jam 6, jam 7, jam 8 sampai nanti malam hari tidur kembali. Setiap hari kita bergerak, dan bergerak. Dan pertanyaannya saudara, hari ini kita ini mau bergerak maju atau kita mau bergerak mundur ke belakang saudara? Itu pilihan. Ya, saya kalau sharing saya selalu kasih pilihan saudara. Bergerak maju atau bergerak mundur, itu pilihannya. Dan saya percaya setiap anak-anak Tuhan, kalau ditanya kalian pilih bergerak maju atau mundur, pasti akan menjawab kita mau maju dengan Tuhan, sama Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bergerak dengan cara Tuhan. Itu apa? Ada lagu yang berkata, jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu di atas rancanganku. Dan kita hidup dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita saudara. Karena kita punya juru selamat, kita punya satu-satunya sumber yang bisa kita pegang, yang bisa kita andalkan, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan sudah seharusnya ketika kita berkata, ya Tuhan, aku menjadikan Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidupku. Berarti dengan kata lain, ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita sedang memegang Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Ketika kita berkata, Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku, aku lahir baru. Berarti saat itu kita sedang membawa tangan kita memegang Yesus Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita sudah memegang, berarti itu artinya apa? Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bergerak, kita maju, kita berjalan dengan caranya Tuhan. Hari ini kita akan buka dari Filipi pasal 3. Ayat 13 sampai 14 saudara. Ini yang terkadang membuat kita gak bisa bergerak dengan caranya, masih dengan cara kita sendiri. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini mungkin firman dan ayat yang sering kita baca dalam kehidupan kita saudara. Tetapi apa yang bisa kita tangkap pada pagi hari ini? Kita tadi berkata kita sudah memegang Tuhan, dan kita mau bergerak dengan caranya Tuhan. Karena jalanku bukan jalan Tuhan, dan jalan Tuhan di atas jalan-jalanku. Sebab rancanganku bukanlah rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan di atas rancanganku. Kita berkata, Tuhan, aku mau move on, aku mau bergerak bersama dengan Engkau hari-hari ini. Tetapi apa yang bisa menggoda kita itu apa? Apa yang ada di belakang kita saudara. Masa lalu, permasalahan,
kejadian yang baru terjadi kemarin mungkin, itu yang kadang membuat kita menjadi nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan, nggak bisa menangkap isi hati dan kairos Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi stagnan di tempat, saudara. Apakah kita mau hidup cuma stuck tanpa kita bergerak naik, atau bahkan kita menjadi mundur ke bawah atau ke belakang, saudara? Apa yang ada di belakang kita, itu yang harus kita potong hari ini, saudara. Sebelum kita menerima firman-Nya nanti sore tentang to the top, saudara. Mari jangan biarkan yang di belakang ini terus menggigiti punggung kita, saudara. Digigiti jadi luka, luka jadi sakit, ya kan? Itu akan terus ada kalau kita nggak memotong itu hari ini, saudara. Kita mau bilang, Tuhan aku mau bergerak dengan caramu, Tuhan aku mau berjalan dengan caramu. Tapi kita mengindahkan ayat ini, saudara. Kita masih ingat, aduh saya punya utang, saya punya keluarga yang bla 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 bla. Datang ibadah semangat, terima. Tapi pulangnya ingat lagi, oh iya ada masalah lagi, oh iya ada ini lagi. Itu manusia dan saya nggak bisa membatasi untuk manusia seperti itu, saudara. Tetapi kita bisa memilih untuk kita terlena, berlarut-larut dengan masa lalu kita. Atau kita memilih untuk move on, maju bergerak dengan cara Tuhan dan menerima tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin agar setiap kita memiliki hidup yang terus naik dan berdampak buat banyak orang. Tuhan gak mau kita hidup terbelenggu dengan kesalahan yang sama, dengan masa lalu yang pernah terjadi, dengan kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi. Itu yang harus dipotong pagi hari ini, saudara. Dan ayat 14 berkata tadi, dan aku berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang kalau saya boleh tanya kepada setiap kita ini diciptakan Tuhan untuk apa, saudara? Tuhan menciptakan kita itu punya tujuannya apa? Dan apa tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita? Dan apa mungkin panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita? Saya pernah nanya hal seperti ini kepada salah satu anak youth. Saya tanya, kamu nih hidup di dunia, diciptakan Tuhan, tujuannya apa? Saya tanya nih. Dia bilang, mikir dulu, diem. Terus dia jawab, apa ya kok? Saya bingung. Kadang kalau kita ditanya, apa tujuan kita hidup di dunia ini, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Kadang kita bingung seperti anak yang tadi saya tanya, kadang dia bingung gak tahu apa tujuannya, apa yang harus diperbuat. Apa yang harus dilakukan? Setiap firman tadi kita dideklarasi berkata, firman adalah jaminan setiap kita. Amin. Setiap firman yang kita terima, benih itu bukanlah benih yang sia-sia, saudara. Tetapi itu adalah benih yang kita ambil, kita tanam dan berbuah. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita akan tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Apakah cuma buat memenuhin bumi ini? Atau mungkin cuma buat mejeng? Atau mungkin cuma buat ngisi kartu keluarga dan KTP ada nama Indra Pratama di situ? Atau mungkin Tuhan punya tujuan yang lain dalam hidup setiap kita, saudara? Seringkali kita nggak bisa bergerak dengan cara Tuhan. Kita nggak bisa berjalan dengan caranya Tuhan. Kita nggak bisa mengerti dengan apa maksud dan tujuan Tuhan. Karena apa? Karena masa lalu, karena semua hal yang masih menempel di hidup kita. Dengan kata lain, kita sedang diperbudak oleh masa lalu kita, saudara. Takut, trauma, kegagalan, itu adalah hal-hal yang kita harus lepas dan kita move on dari itu, saudara. Seperti orang putus cinta itu harus move on, benar? Ya kan? Gagal satu, ya ucap syukur, move on, Tuhan akan sediakan yang lain. Kerjaan satu lepas, ucap syukur, berdoa, move on, pasti akan Tuhan sediakan kerjaan yang lain. Itulah hidup yang gak bisa kita hindari
setiap hari, saudara. Hari ini, mari kenali apa yang masih menggerogoti hidup kita hari-hari ini. Sebelum nanti sore kita menerima segalanya. Masih ada waktu, saudara. Ambil waktumu, persiapkan dan potong semua apa yang harus dipotong dari hidup kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Bergerak dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kadang kita memaksakan, Tuhan saya pengen ini. Tapi pengennya kayak gini Tuhan. Pengennya yang seperti ini Tuhan. Itu sedang, dalam kata lain kita sedang memberikan sesuatu hal. Tuhan saya mau dapat yang ilahi dari Tuhan. Tapi saya mau pakai cara saya nggak mau pakai caranya Tuhan. Saya mau yang instan, saya mau yang gampang, saya mau yang simple, tapi saya mau menerima berkat Tuhan. Apakah kita sering menawar sama Tuhan seperti itu, saudara? Tadi malam ketika kita latihan untuk persiapan hari ini, nari dan musik, Ibu Gembala kami berkata, ada something price, ada harga yang harus dibayar. Untuk kita boleh mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Artinya apa? Kita pakai caranya Tuhan, bukan caranya kita, saudara. Kita mau terus maju berkata, I want to fly, lebih tinggi lagi. Aku mau berjalan lebih cepat lagi. Pakailah caranya Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kita nggak bisa memakai caranya kita untuk memaksakan kehendak Tuhan jadi dalam hidup setiap kita. Jadi hari ini, pagi ini saudara, ayo bergerak dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama kita buka dari Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7 saudara. Titus 3 ayat 4 sampai 7 berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Yesus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ketika Yesus lahir ke dunia, Dia memberitakan Injil dan endingnya adalah Dia harus mati di atas kayu salib. Dan kita menerima keselamatan sampai pada hari ini, saudara. Dikatakan tadi itu bukan karena perbuatan baik setiap kita, tetapi itulah tujuan ilahi Allah Bapa mengirim anaknya yang tunggal supaya kita hidup. Ya, kita menerima keselamatan kita hari ini bukan berarti mungkin pendahulu-pendahulu kita yang di zaman itu semuanya istilahnya berkenan di hadirat Tuhan, tetapi Tuhan memberikan suatu perkenanan, favor yang dari Tuhan turun supaya apa? Supaya menggenapi firman Tuhan, rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini yang harus kita ingat, saudara, bahwa apa yang terjadi di masa lalu, tinggalkan itu hari-hari ini. Dan kalaupun hari ini berkata, duh saya masih ada masalah, saya masih banyak suatu hal yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Sekali kita berkata, Tuhan saya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi lah. Saya cukup dengan kehidupan saya yang sudah ruwet dan saya nggak melihat janji-Mu digenapi dalam hidup saya. Jangan kita berkata seperti itu, saudara.
Ingat, kita sering dengar waktu Tuhan itu yang terbaik, bukan waktunya kita. Caranya Tuhan itu yang terbaik, bukan caranya kita. Mari hari ini yang pertama, jangan kita melepaskan Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang sudah memberikan pembaharuan dalam hidup kita. Dan sampai nanti kita terangkat ke awan-awan, Tuhan tuh berlaku dalam hidup kita, amin. Sampai nanti kita balik ke surga, perjanjian Tuhan tuh berlaku dalam hidup kita. Dan gak pernah gagal satupun. Jadi yang pertama, saudara, ayo. Ingat, Tuhan sudah menebus dan jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Lalu poin yang terakhir, yang kedua, saudara, ini yang penting, alami Tuhan dalam hidup kita. Saya sering ngomong ke anak-anak saya, kalian bisa jago dalam pelayanan, kalian bisa jago dalam menyanyi, dalam main musik. Tapi kalau kalian gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kalau kalian gak ngalamin Tuhan dalam hidup kalian, itu akan menjadi nol di mana Tuhan. Saya bilang, apa yang kamu dapat dari Tuhan dalam saat teduh kamu, dalam pembacaan Alkitabmu, itu yang kamu bawa di dalam kehidupan kamu, baik dalam jasmani maupun rohani. Mengalami Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, seberapa kita dekat dan intim dengan Tuhan. Cuma satu hal, saudara, kita mengalami sendiri Tuhan dalam hidup kita. Kayak gimana sih, Bom? Atau seperti apa ngalamin Tuhan tuh? Setiap pribadi itu punya caranya masing-masing, punya deal-dealan masing-masing dengan Tuhan, saudara. Saya pernah suatu saat KKR waktu masih di Holy Stadium, ya. Waktu itu habis firman dan penyembahan lagi, dan entah kenapa hari itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak dengan sangat kuat kayak ada Tuhan yang memeluk saya hari itu. Saya waktu itu datang mungkin dengan semua kegelisahan dalam hidup saya harus ikut KKR, ikut pelayanan. Masih banyak pikiran yang berkecamuk dalam pikiran saya hari itu, saudara. Dan entah kenapa hari itu pas sesi, habis firman lalu masuk penyembahan, saya cuma bisa nangis. Even lagunya udah kelar, udah ganti firman lagi, saya masih nangis, saudara. Waktu itu ada Cisofi, gak tahu Cisofi masih ingat gak, duduk dekat saya waktu itu. Saya cuma bisa nunduk, nangis, dan saya gak tahu Tuhan ini apa Tuhan. Saya tahu itu Tuhan dalam hidup saya hari itu. Dan saya belajar, Tuhan, aku mau merasakan hadirat-Mu setiap saat, Tuhan. Karena jujur ketika saya ngalami itu kayak semua beban tuh kayak enteng, kayak hilang semua, saudara. Dan saya tahu itu adalah yang namanya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Alami Tuhan dalam hidup kita, saudara. Alami Tuhan. Tanpa Tuhan kita ini nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa dapetin semuanya, saudara. Satu, alami Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dan saya percaya pagi ini doa saya bagi kita semua, kita berjalan dan bergerak dengan caranya Tuhan. Dan pastikan kaki kita kuat, saudara, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita minta biar kaki ini seperti kaki Yesus yang berjalan dalam waktu dia pelayanan mungkin ribuan kilometer, bahkan puluhan ribu kilometer dia berjalan menginjili desa demi desa yang lain. Mari hari ini, saudara, bergerak dengan caranya Tuhan. Apapun bisa kita perbuat dari hidup kita. Tanya Tuhan apa yang kita perbuat, dan saya percaya ketika kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau, kita berjalan dan bergerak dengan cara Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi dalam hidup kita, amin. Jadi lupakan yang lalu, putus semua apa yang menjadi trauma kita. Alami Tuhan dan alami Tuhan. Itu yang paling penting.
Karena saya percaya kalau kita mengalami Tuhan, kita punya koneksi dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan mungkin. Saya percaya Tuhan akan berikan kelegaan dalam hidup kita, amin. Apapun masalah kita, ketika kita boleh punya pengalaman, punya hubungan dengan Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan melegakan segalanya, amin. Jadi ayo saudara, pagi hari ini siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk sore hari nanti. Ya, lupakan yang telah lalu. Ya, alami Tuhan hari ini, masih ada waktu setelah PW kita terus berdoa. Tuhan, apa yang harus dipersiapkan untuk nanti malam, mari bawa itu di hadapan Tuhan sore hari ini. Karena saya percaya hari ini yang ilahi akan turun di tengah-tengah kita, amin. Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Saudara, nanti sore saudara akan dibawa bersama-sama untuk menuju ke puncak. Ya, dibawa bersama-sama kepada to the top. Oleh karena itu siapkan hati, ya, siapkan hati dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Ya. Supaya benar-benar nanti sore itu saudara dibawa dari step pertama. Dari awal saudara itu sudah dibawa ke step yang kedua. Ke step yang ketiga terus naik sampai to the top, sampai paling atasnya. Ya. Saudara dan saya akan diberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan. Ini bukan berarti nanti di sini ada suatu tempat yang tinggi dan saudara akan dibawa, enggak. Secara roh, ya. Saya akan membawa saudara, mengajar saudara bagaimana cara kita itu berjalan dari satu langkah ke langkah yang lain untuk menuju kepada puncak daripada apa yang Tuhan rencanakan. Sebab sebentar sore itu banyak hal yang Tuhan berikan, bahan-bahan maupun berkat-berkat maupun perkara-perkara yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya itu belajar, baik saudara yang dengerin saat ini maupun yang streaming, ya. Kalau perlu kamu catat, paling tidak minta catatan dari multimedia. Itu catatannya tadi apa, minta dikirimin. Ya, harus aktif. Sebab ini berlaku untuk 1 tahun. Jadi kamu kalau misalnya cuma sekedar sebagai pendengar biasa, ya, itu seperti firman Tuhan yang mengatakan menerima benih di pinggir jalan. Sesudah mendengar terus hilang. Nah, ini itu harus benar-benar kamu bisa mendalami, dipelajari benar-benar, terus dilakukan. Karena itu akan menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kalian sepanjang tahun 2023. Bagaimana kita itu bisa mencapai yang namanya puncak, gitu. Semua pengen kan? Saya percaya tidak ada satupun yang tidak kepengen. Jadi saya harap bisa mengerti akan hal ini dan terima itu semuanya dengan utuh, ya. Terus dipraktekkan, karena tanpa praktek gak bisa. Sebab kalau kamu hanya menerima, terus nanti di perjalanan banyak masalah, itu seperti menerima firman ditaburkan di semak duri, ya. Jadi gak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Saya berdoa supaya apa yang nanti saudara terima ini benar-benar menghasilkan buah, tidak hanya 30, tidak hanya 60, tetapi 100 kali ganda. Ya, inilah yang menjadi kerinduan saya. Oleh karena itu saat ini banyaklah berdoa untuk sebentar sore. Kita mulai jam berapa? Jam 5 ya.
Jam 5 itu jam 17. Tapi saudara jangan mengatakan gini, ya sudah saya berangkat dari rumah jam 5 kurang 15 menit. Cirebon dekat, nanti nggak dapat tempat. Ya, jadi saudara datangnya itu 4:30. Jam berapa? 4:30. Yang streaming siap-siap semuanya, supaya kita bisa mempersiapkan diri. Nah, kalau sudah sampai di sini jangan ngobrol, tapi benar mempersiapkan diri untuk masuk dalam praise and worship, terus masuk di dalam pujian penyembahan yang Tuhan sudah siapkan, dan mendengar firman. Itu nanti kamu dapatnya full. Tapi kalau kamu di sini udah ngobrol ke sana sini dan sebagainya, urapannya turun, ya, kepenuhan dalam diri kamu sudah banyak yang keluar. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang kalau dia mau khotbah dia nggak mau salaman sama orang. Dia bilang, saya tidak akan mau memberi salam kepada siapapun juga, karena saya merasakan saya sedang dipenuhi oleh urapan Tuhan. Dan saya tidak mau urapan saya itu keluar sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan yang seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa persiapan untuk kepenuhan Roh Kudus, supaya benar-benar kita dikuasai Roh Kudus, menerima segala sesuatu dengan utuh, itu perlu kitanya persiapan dengan sungguh-sungguh, ya. Yuk kita berdoa saat ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Persiapkan kami Tuhan untuk menjadi pendengar-pendengar firman-Mu yang baik. Menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah kami boleh menerima secara utuh dengan apa yang Kau sudah siapkan buat kami. Kami mau menyerahkan ibadah dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dari luar kota, ya Tuhan. Engkau memberkati mereka sehingga sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Dan Kau memberkati mereka juga untuk pulang kembali ke kota masing-masing. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami juga mengucap syukur, kami sudah berdoa buat bangsa dan negara kami hari ini. Kami tetap berdoa pada saat ini Tuhan untuk keamanan di kota ini Tuhan. Untuk sebentar sore kirimkan malaikat-Mu untuk menjagai tempat ini, menjagai kota kami. Kami minta udara yang baik pada hari ini ya Tuhan. Sehingga tidak hujan tapi tidak panas sekali. Sehingga kami santai dan enak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap makanan minuman yang disediakan untuk cukup bahkan berlebih. Dan semua makanan ini tidak menjadikan sesuatu yang tidak baik. Tapi bahkan menjadi kekuatan dan kesehatan buat jasmani kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk semua yang Kau sediakan buat kami. Kami berdoa saat ini juga untuk daya tahan tubuh yang baru. Kami minta daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu. Supaya kami mempunyai kekuatan kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu. Kami minta kekuatan baru, kesehatan baru yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya semua pekerjaan kami akan Kau selesaikan pada sore sekitar jam 3-an Tuhan. Semua berkat-Mu sudah masuk dalam hidup kami. Jatah kami sudah masuk jam 3 Tuhan. Sampai sesudah itu kami boleh mempersiapkan diri kami untuk datang dan tidak terlambat. Kami mau menyerahkan semua persiapan daripada anak-anak-Mu semua, persiapan buat tempat ini semua, parkir dan sebagainya, Engkau yang akan mengaturnya. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami.
Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal dari Tuhan saat ini turun atas kami, atas mata kami yang saat ini kami pakai, atas telinga kami yang saat ini kami mendengar, untuk bibir mulut kami yang saat ini kami berkata-kata. Biarlah hati kami juga melekat kepadamu dan tidak melekat kepada barang yang sia-sia. Engkau lepaskan kami daripada segala yang jahat, segala ketegaran, ketengkuk, ketidakpercayaan. Bapak, berkati tangan kami menjadi tangan yang diurapi, supaya sepanjang perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Engkau memberkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami dapat berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, mencapai destiny kami. Hari ini Tuhan adalah hari pertama di mana kami mau membuka persekutuan ini bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau beserta dengan kami sepanjang tahun 2023 sampai kami dapat mengakhiri tahun ini bersama dengan Engkau. Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai kami tahun 2022, Engkau akan menyertai persekutuan ini sampai tahun 2023. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bertambah-tambahlah Engkau Tuhan. Nyatakanlah semua rencanamu atas tempat ini dari tahun ke tahun, lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.